Kita semua tahu ceritanya kan? 65 juta tahun yang lalu, ada asteroid raksasa yang datang dan boom, habislah zaman dinosaurus. Tapi, gimana kalau cerita itu ternyata bukan satu-satunya versi? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah narasi yang sama sekali berbeda, berdasarkan sumber yang menantang semua yang kita kira kita tahu. Jadi, ayo kita selami lebih dalam. Pertanyaan yang diajukan sumber ini sebenarnya bukan tentang apakah fosil itu ada, tentu saja ada, tapi tentang bagaimana kita membacanya. Apa yang terjadi kalau kita memulai dari titik awal yang benar-benar berbeda? Menurut sumber yang kita bahas ini, akar perdebatannya ada di asumsi awal kita. Ada dua kerangka berpikir. Yang pertama, sejarah direkonstruksi dari fosil selama jutaan tahun. Yang kedua, sejarah dipahami dari sudut pandang laporan saksi mata yang usianya sekitar 6.000 tahun. Nah, dua titik awal ini tentu saja membawa kita ke dua kesimpulan yang sangat berbeda tentang dinosaurus. Ini dia peta perjalanan kita untuk penelusuran kali ini. Kita mulai dengan memahami dua kerangka sejarah yang berseberangan ini. Lalu, kita lihat gimana catatan fosil bisa ditafsirkan ulang. Dan kita akan cari jejak dinosaurus dalam sejarah manusia. Kita juga bakal coba pecahkan masalah bahtera yang terkenal itu. Dan terakhir, kita lihat bukti-bukti modern yang bikin perdebatan ini masih panas sampai sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sumber ini menegaskan bahwa ini bukan perdebatan antara fosil melawan keyakinan. Bukan itu. Ini lebih ke perdebatan tentang ilmu sejarah. Gimana caranya kita menafsirkan bukti-bukti dari masa lalu yang, nggak bisa kita amati langsung. Nah, ini konsep kuncinya. Ada yang namanya ilmu eksperimental, kayak kimia di lab, yang bisa kita ulang dan uji lagi dan lagi. Lalu, ada ilmu sejarah. Ini tuh lebih mirip kerjaan detektif di tempat kejadian perkara. Kita nggak bisa putar ulang peristiwanya kan? Jadi interpretasi kita terhadap barang bukti, setiap tulang yang kita gali, itu sangat-sangat bergantung pada asumsi awal yang kita pakai. Oke, sekarang kita ke bagian kedua. Kalau dinosaurus nggak mati jutaan tahun yang lalu, terus gimana kita menjelaskan adanya miliaran fosil yang terkubur di lapisan-lapisan batu di seluruh dunia? Nah, sumber ini menawarkan satu mekanisme tunggal yang dahsyat. Inti argumennya begini. Banjir global dahsyat adalah penjelasan yang lebih masuk akal untuk catatan fosil. Satu peristiwa katastrofik ini, menurut sumber tersebut, bisa mengubur jutaan makhluk hidup dengan cepat di bawah lumpur dan sedimen, menciptakan kondisi yang sempurna untuk fosilisasi skala besar. Jadi, bukan proses lambat selama jutaan tahun. Jadi, poin krusialnya ini. Sumber tersebut menunjuk pada bukti-bukti spesifik yang katanya mendukung penguburan yang super cepat. Pertama, kuburan massal, di mana banyak banget dinosaurus ditemukan terkubur bersamaan. Kedua, fitur-fitur yang sangat rapuh seperti jejak kaki bisa terawetkan sempurna. Ini susah terjadi kalau nggak terkubur seketika. Dan bahkan ada fosil-fosil unik seperti Oviraptor yang mati pas lagi mengerami telurnya. Semua ini menurut mereka adalah jejak-jejak bencana dahsyat, bukan proses jutaan tahun. Oke, sekarang kita pindah ke bagian 3, dan kita lihat gimana argumen ini dibangun. Kalau memang manusia dan dinosaurus hidup berdampingan setelah banjir, seperti yang dikatakan sumber ini, harusnya ada dong catatan tentang mereka? Nah, bagian ini berargumen. Catatannya itu ada, kita cuma menyebut mereka dengan nama yang berbeda. Jadi, sumber ini mengumpulkan banyak sekali catatan sejarah dari seluruh dunia tentang naga. Mereka berpendapat bahwa deskripsi-deskripsi ini, misalnya makhluk dengan kepala berjambul, ekor panjang atau paku di ekornya, itu cocok banget dengan rekonstruksi dinosaurus yang kita kenal sekarang, seperti Stegosaurus. Ukiran di Katedral Carlisle itu menarik banget, karena mereka menggambarkan makhluk-makhluk ini ratusan tahun sebelum fosil dinosaurus pertama kali direkonstruksi secara ilmiah. Mungkin, bukti tulisan yang paling signifikan yang diajukan sumber ini datang dari Kitab Ayub di dalam Alkitab. Tuhan di situ digambarkan sedang menantang Ayub dengan menunjukkan salah satu ciptaannya yang paling luar biasa, makhluk yang disebut Behemoth. Dari sinilah argumen sumber ini jadi sangat jelas. Interpretasi umum biasanya menganggap Behemoth itu gajah atau kuda Nil. Tapi sumber ini menyoroti satu masalah besar, ekornya. Ekor gajah atau kuda Nil kan kecil, sama sekali nggak seperti pohon aras. Terus apa yang cocok? Menurut sumber ini, ekor dinosaurus sauropoda yang raksasa itu, nah itu baru pas. Ini menunjukkan bahwa penulisnya sedang mendeskripsikan makhluk yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian 4, dan ini dia pertanyaan yang sering banget muncul. Oke, katakanlah dinosaurus masih ada di zaman Nuh. Terus, gimana caranya mereka semua bisa muat di dalam bahtera? Nah, sumber ini menawarkan solusi logistiknya langkah demi langkah.
Kunci pertamanya, menurut sumber ini, adalah kita harus paham bedanya spesies dan jenis, atau keluarga hewan. Jadi, No itu nggak perlu bawa ratusan spesies dinosaurus yang berbeda-beda. Dia cuma perlu membawa perwakilan dari setiap keluarga dasarnya. Diperkirakan sekitar 55 jenis, yang nantinya bisa berkembang biak dan beraneka ragam lagi setelah banjir. Jadi ini dia solusinya. Pertama, jangan bawa semua variasi. Cukup bawa jenis dasarnya saja. Kedua, dan ini kuncinya, jangan bawa dinosaurus dewasa yang segede rumah, bawa yang masih remaja, yang ukurannya jauh lebih kecil dan lebih gampang diatur. Ketiga, sumber ini menekankan bahwa Bahtera itu, sesuai deskripsi di Kitab Kejadian, adalah kapal yang super besar dengan kapasitas yang lebih dari cukup untuk semua hewan ini. Nah, ini dia potongan terakhir dari teka-teki logistiknya. Penelitian tulang dinosaurus menunjukkan pola pertumbuhan yang menarik. Mereka tetap kecil selama beberapa tahun, lalu mengalami lonjakan pertumbuhan yang drastis pas remaja. Sumber ini berargumen, ini strategi yang sempurna, bawa hewan-hewan muda ke Bahtera saat mereka masih kecil dan gampang diurus, dan mereka akan mengalami lonjakan pertumbuhan itu setelah keluar dari kapal, siap untuk berkembang di dunia yang baru. Oke, di bagian terakhir kita akan lihat kenapa sumber ini berpendapat bahwa semua ini bukan cuma perdebatan tentang sejarah kuno. Mereka menunjuk pada penemuan-penemuan modern yang, menurut klaim mereka, secara langsung menantang kerangka waktu jutaan tahun. Sumber ini menyoroti apa yang mereka sebut fosil salah tempat. Contohnya, ada rumput ditemukan di kotoran dinosaurus, padahal rumput katanya belum berevolusi saat itu. Lalu, ada mamalia-mamalia kompleks yang ditemukan hidup bareng dinosaurus. Bahkan, ada fosil mamalia besar yang lagi makan dinosaurus kecil. Setiap penemuan ini, menurut mereka, mengacaukan garis waktu evolusi yang selama ini kita kenal. Mungkin, bukti fisik paling kuat yang diajukan sumber ini adalah penemuan materi biologis asli di dalam tulang dinosaurus. Para ilmuwan telah menemukan pembuluh darah yang masih bisa ditarik dan elastis, sel darah merah, dan protein-protein rapuh lainnya. Pertanyaannya jadi begini, gimana caranya materi organik yang rapuh ini bisa bertahan selama 65 juta tahun? Kutipan dari Dr. Mary Schweitzer, peneliti yang mempelopori banyak penemuan ini, digunakan oleh sumber tersebut untuk menyoroti apa yang mereka klaim sebagai keengganan komunitas ilmiah untuk mempertimbangkan bukti yang menantang paradigma yang ada. Argumennya adalah bahwa asumsi jutaan tahun itu sudah begitu kuat, sehingga data yang bertentangan pun kadang langsung ditolak mentah-mentah. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Analisis ini, berdasarkan sumber yang sudah kita telusuri, menyajikan argumen bahwa bukti yang sama, tulang, fosil, catatan sejarah, bisa menceritakan dua kisah yang sangat-sangat berbeda. Pada akhirnya, sumber ini membuat kita bertanya-tanya, apakah pemahaman kita tentang masa lalu lebih ditentukan oleh bukti yang kita temukan atau oleh kacamata yang kita pakai sejak awal?